memadukan antara nahwu dan tasawufnya. Dan ini menarik, kajian nahwu dan tasawuf dengan memadukan keduanya ini pada awalnya sudah lama. Ustaz Azrul lebih tahu juga. Berawal pertama kali pada zaman Al-Imam Abdul Qasim Ar-Rafi'i, Abdul Qasim Al-Qushairi, yang ngarang kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kalau nggak salah wafat pada tahun 465 Hijriah. Beliau ngarang kitab namanya Nahwul Qulub, itu ada dicetak Nahwul Qulub As-Shaghir wal Kabir. Dalam arti kitab tasawuf, tapi juga dalam satu waktu kitab nahwu. Mungkin sedikit contoh bahasanya, semisal dalam bab i'rab dia menyebutkan, nanti dalam kitab itu nanti dibikin contohnya seperti ini. Qala ahlul ibarah wa qala ahlul isyarah. Qala ahlul ibarah, ulama nahwu mengatakan seperti ini, ahlul isyarah, ulama tasawuf mengatakan seperti ini. Contohnya semisal dalam bab i'rab, qala ahlul ibarah al-i'rab arba', raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Wa qala ahlul isyarah anna madar af'alihim anal kalam, ya kalau ingat lebih tepat redaksinya. Wa qala anna madar ahli isyarah fi raf'i himamihim ila Allah subhanahu wa ta'ala wa nasbi abdanihim raf'i himamihim ila Allah subhanahu wa ta'ala, dalam arti mengangkat himmah mereka dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa nasbi abdanihim fi ta'atillah, dan juga meluruskan jasad mereka dalam ketaatan Allah. Yang ketiga, wa khafdi nufusihim tawadu'an lillah, dan merendahkan jiwa mereka untuk bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jazmi qulubihim wa tuma'ninati billah. Kemudian memantapkan hati mereka dengan meyakinkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini. Dan ini tidak banyak dalam kurun mutaqaddimin. Nanti pada beberapa abad kemudian ada Imam Ibnu Ajibah yang ngarang kitab tafsir Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid. Beliau menyarahkan kitab Al-Ajrumiyah namanya Al-Futuhat Al-Qudusiyah fi Syarhil Ajrumiyah. Sebelumnya ada Imam Ibnu Maimun Al-Idrisi, orang Maroko juga. Ibnu Ajibah orang Maroko, ngarang Syarah Ajrumiyah juga, Risalah Maimuniyah fi Tauhidil Ajrumiyah, kalau tidak salah dicetak seperti itu. Dan hal seperti ini langka ya, baik ulama nahwu sendiri ataupun ulama tasawuf sendiri. Ini hal yang menarik, memadukan antara keduanya ini. Sampai setahu ana pada kurun mutaakhirin ada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, salah seorang ulama Mekah, yang kemudian pada suatu hari ditanya, cerita ini saya mungkin dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, murid beliau, sahib Quraidah, bahwa beliau pada suatu hari makan dengan, ceritanya sudah ma'ruf, makan dengan tangannya, sedangkan orang-orang pada waktu itu di jamuannya makan dengan sendok. Kemudian beliau menjawab dengan alfiyah, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'a al-muttasil. Teman cerita ini juga dinasabkan kepada ulama lain, biasa seperti ini terjadi khilafan. Sampai pada satu abad yang lalu, termasuk contoh juga, satu abad yang lalu ada seorang ulama Nusantara yang juga dikenal sering memaknai kitab-kitab nahwu dengan contoh seperti ini. Diceritakan seorang kiai di Madura ini sekitar satu abad yang lalu, pada suatu hari ada seorang yang suan sama beliau, dan orang ini merasa merasa rendah, soalnya orang-orang yang lain tuh bawa hadiah, nyungkem duit, nyungkem uang, sedangkan beliau ini gak punya apa-apa. Orang nih, tamu ini, Syekh ini akhirnya mengkasyaf beliau karena dia ini gak enak, rasa hati gak enak, malu. Ketika salaman sama kiainya dibilang, menyebutkan satu bait dari Alfiyah, wal mufradul jamidu farighun wa in yushtaqqa fahuwa dhu dhamirin mustaqim. Artinya wal mufrad, satu orang ini, al jamid alladzi asabahu jumud, berarti takut, qalaq, khawatir. Wal jamidul mufradu farighun, dia ini farid, tidak punya apa-apa. Wa in yushtaqqa fahuwa dhu dhamirin mustaqim. Tapi apabila dia ini disingkap hatinya, dia ini sebenarnya punya hati yang benar, hati yang anteng, meskipun dia tidak punya apa-apa secara zahir. Seorang ulama Syingkit juga, setahu ana, Syekh Muhammad Mukhtar Ibn Buna Syingkiti,
Ini anggaran kitab Ihmirar Alfiyat Ibni Malik. Ini ada Zawaid Jubat, ada Zawaid Alfiyah. Ini anggaran Zawaidnya Alfiyah. Beliau pada suatu hari diceritakan mengajarkan Alfiyah dengan pendekatan tasawuf. Lebih tepatnya pada bait dalam bab Tanazu, awalnya in amilani qadaya fismil amal qablu falil wahidi minhum al amal wa thani awla inda ahli al basrah wa ikhtara aksan ghairuhum za usrah. Seperti yang kalau salah ya. Artinya kata beliau in amilani qadaya fismil amal, apabila dua hal ini adalah dunia dan akhirat saling bertentangan dalam suatu pekerjaan, falil wahidi minhum al amal, kita harus mendahulukan salah satunya antara dunia dan akhirat ini. Wasani aula inda ahli basrah, akan tapi yang kedua yaitu akhirat aula menurut ahli basrah. Kata beliau menurut ahli basirah, menurut para ulama tasawuf mendahulukan akhirat itu lebih utama. Asyahid ya ikhwan, dari sekian banyak contoh ini, dan seperti yang sudah saya katakan bahwa ini adalah hal yang langka, kita melihat hal ini juga dalam diri Romo Yai kita, Romo Yai Kiai Haji Taufikul Hakim. Mungkin yang contohnya yang lebih banyak mungkin Ustaz Azrul lebih tahu. Akan tapi yang masyhur ya di kitab belakang kitab Amsilati, di kitab Kulasok, ketika kita tahu beliau memaknai dan itu juga sebagai motivasi untuk santri-santri beliau memaknai bait Alfiyah apa? Bil jarri wa tanwini wan nida hasal bi wan nida wa al musnadin lil ismi tamyizun hasal. Yang mengatakan bahwa tamyiz lil ismi bisa dikatakan simbol seseorang. Hasala, tamyiz ini mungkin ilmu ya, ma'rifat, pengetahuan. Seorang ini bisa dapat pengetahuan dengan hal-hal ini. Bil jarri yang pertama apa? Tunduk, ketawaduan, rendah hati. Wan nida ini simbol daripada zikir. Wa al karena al ini adalah lambang simbol ma'rifat adalah pengetahuan. Dengan ketundukan, zikir, dengan tanwin adalah niat. Wan nida zikir, wa al adalah simbol ma'rifat, pengetahuan, berfikir. Wa musnadin lil ismi adalah simbol daripada beramal nyata. Dengan hal-hal ini seorang bisa mendapatkan ilmu. Dan ini bagi saya interpretasi yang menarik. Dan ini langka, dan bisa dikatakan beliau adalah orang yang pertama kali memaknai seperti ini. Oleh karena itu yang pertama intinya asyahid, bagaimana kita mensyukuri kita ini punya Romo Yai Syekhuna Kiai Haji Taufikul Hakim dengan yang bisa dikatakan memiliki nawiyah mumayyizah an ghairihi, dengan contoh ulama yang dapat memadukan antara ilmu dan tasawuf di zaman ini. Dan ini walaupun itu afwan at-takwil. Allahu a'lam.